Ya, untuk membahas ini saudara sudah bergabung anggota Komisi Hukum DPR atau Komisi 3 DPR RI, Didik Mukrianto. Mas Didik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ya, Bayu. terima kasih selalu memakai masker, tetapi selama kita ngobrol nanti dilepas sebentar. Aman ya ini ya? Aman, Mohon izin jarak kita dilepas aman. nih. Terima kasih Mas Didik. Dan selain Mas Didik yang hadir di studio, terhubung secara daring juga ada sosiolog dari Universitas Indonesia, Mas Imam Prasojo. Selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi. Ya, kemudian ada pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Edi Omar Syarif Hyaritz, atau saya biasa manggilnya Prof. Edi saja. Prof. Edi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mas Imam dulu. Mas Imam, apa sih faktor sosiologisnya begitu ya? Mengapa kemudian hoax ini bisa memicu tindakan anarkis? Kali ini yang menjadi concern saya secara pribadi dan juga publik mungkin, yang kena hoax nih aparat keamanan begitu. Kan kita jadi ngeri karena mereka selama ini yang harusnya menjaga kita begitu. Mas Imam, analisa Anda. Ya, pertama ada 3 hal ya. Lahan keringnya di setiap organisasi yang mempunyai esprit de corps, ya semacam solidaritas yang begitu tinggi, itu hampir mirip seperti kelompok-kelompok ikatan primordial. Jadi dia punya mechanic solidarity. Jadi begitu tersundut. Kita biasa menyebutnya jiwa korsa itu kalau di tentara begitu kan? Betul, dan memang itu dilatih ya untuk melakukan itu di medan perang itu menjadi sangat penting, ya kan? Nah, tetapi struktur militer kita itu adalah, saya jadi teringat ada sebuah artikel yang menjadi rujukan Jenderal Nasution, ya, territorial wars, the new concept of resistance. Itu bacaannya Jenderal Nasution dulu. Jadi territorial war emang konsepnya, sehingga ada Kodam, Kodim sampai ke bawah Babinsa itu dalam satu arena, kan, kebayang itu. Nah, dalam situasi seperti itu, sementara hubungan antara lembaga itu juga belum tentu koordinasinya intensif, ya, sehingga bisa rentan terhadap berita-berita yang sebetulnya itu tidak hanya rentan terhadap lembaga seperti militer yang punya esprit de corps seperti ini ya, tetapi semua kita itu juga termasuk yang rentan terhadap bombardir dari berita yang begitu cepat kita belum sempat mikir sudah bereaksi, karena seringkali berita itu menyundut rasa yang paling dalam, ya, apakah itu agama, apakah itu keluarga. Nah, ini kebetulan yang disundut adalah spirit tentang korp, gitu kan. Nah, walaupun itu benar. Jadi ini nanti kita bicara bagaimana mengatasinya. Itu aja, Mas. Ya, setuju. Saya pindah ke Prof. Edi sebentar. Prof. Edi, selalu ini kemudian jadi pertanyaan, saya ingin menyebutnya dengan pas begitu. Tentu apa yang kemudian kita tetap apresiasi cepatnya TNI Angkatan Darat dan juga tegasnya TNI Angkatan Darat untuk memperlihatkan hal ini kepada masyarakat. Begitu ini adalah sebuah hoax, apalagi makin keras saja Kasat untuk menindak anggotanya begitu. Tetapi bagaimana sih hoax ini pada hukum pidana kita begitu ditempatkan secara hukum, sehingga orang yang mengeluarkan hoaxnya juga nanti mengerti betul, tidak hanya tahu bahwa dia bisa terkena hukum pidana begitu, tetapi mengerti bahwa orang ini harus hati-hati mengeluarkan informasi melalui media sosial yang begitu cepat seperti menjentik jari ini. Ini tampaknya kita belum sampai juga ke sana. Banyak sekali kasus selalu terjadi dari hoax sejak mulai dari pilkada, pilpres, sebut lagi kasus-kasus kerusuhan di Papua dan lain-lain. Prof. Edi, bagaimana ini masyarakat bisa mengerti secara hukum? Ya, jadi Mas Bayu, ada 2 hal yang ingin saya katakan. Sebetulnya mengenai penyebaran berita bohong itu sudah ada ancamannya.
sejak 74 tahun yang lalu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14. Jadi di dalam Pasal 14 itu intinya adalah siapa yang menyiarkan kabar bohong atau yang patut diduga itu adalah kabar bohong, ada ancaman pidananya sampai 10 tahun penjara. Oh, jauh sebelum ada media sosial ternyata Prof. Edi ya? Jadi sejak 74 tahun yang lalu. Oh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hanya saja untuk penyebaran informasi 74 tahun yang lalu kan berbeda dengan sekarang. Iya. Sebetulnya pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu sudah memahami betapa dampak buruk dari kabar bohong, apalagi saat ini dengan informasi teknologi yang memudahkan penyebaran suatu berita. Maka di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu pun memberikan ancaman yang tidak kalah tegasnya. Jadi saya kira dari sudut pandang hukum pidana tidak menjadi persoalan, artinya bisa dijerat. Dan dalam hal ini saya perlu memberi apresiasi kepada Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang menindak tegas. Artinya tidak hanya memecat tetapi juga melakukan proses pidana. Saya kira ini memberi pelajaran yang berharga bagi siapapun untuk bisa lebih arif dan bisa lebih beretika dengan menggunakan media sosial. Demikian untuk sementara. Ya, baik Prof. Edi, kita dapat gambaran itu. Saya mau ke Komisi 3 berkaitan dengan ini Mas Didik. Ini kan sekali lagi begitu yang terkena hoax-nya adalah aparat keamanan kita menjadi khawatir begitu. Karena ya siapa yang kemudian bisa menghentikan begitu kalau aparat, dan kebetulan hoax-nya ini menimpa juga ke aparat begitu, TNI sama Polri. Lepas dari itu, nah ini akan Komisi 3 juga melihat pentingnya di dalam aparat kita, baik TNI maupun Polri, untuk ada pembenahan begitu. Dan ini akan segera dilakukan apa loh Komisi 3 Mas Didik? Ya, sudah pasti ya, kita prihatin dan menyesalkan dan mengutuk kejadian ini gitu. Hoax ini memang sangat membahayakan buat kita semuanya. Apalagi kemudian hoax ini melibatkan struktur pemerintahan gitu. Terutama dalam hal ini melibatkan aparat keamanan, polisi dan TNI gitu. Ini benar-benar sungguh menjadi sebuah alert warning buat kita semuanya. Bagaimana mungkin kemudian institusi resmi seperti TNI kemudian terkena atau terimbas oleh sebuah berita bohong, sebuah hoax gitu. Padahal kalau kita bicara mengenai pengelolaan informasi, harusnya TNI mampu mengelola dan kemudian bisa mampu mendistribusi informasi itu melalui cara-cara yang sangat terukur gitu. Tidak mungkin kalau tadi disampaikan bahwa TNI ini punya jiwa korsa yang kuat gitu. Kemudian bagaimana pola komandonya yang sedemikian kuat, kemudian tersulut hoax kayak begini, kemudian informasinya tidak dicerna, tidak diolah, kemudian tidak terdistribusi dengan baik. Ini ada satu sisi ada persoalan yang salah di dalam manajemen informasi di TNI, termasuk manajemen untuk mengelola informasi begitu ya. Nah ini bicara hoax yang kemudian skalanya kecil. Bagaimana mungkin kemudian kalau berita bohong itu menyangkut sebuah keamanan negara, menyangkut sebuah kondisi-kondisi yang sangat strategis di negara, kemudian salah kelola, salah menyikapi, kemudian salah bertindak, maka akan bisa berpotensi sangat membahayakan negara kita. Nah untuk itu tentu kami dari DPR ini menjadi perhatian kami untuk memastikan satu bahwa hoax ini harus benar-benar menjadi perhatian dari seluruh institusi termasuk di mitra kami polisi dan yang lainnya agar betul-betul mengelola informasi yang baik. Satu. Kedua, aparat keamanan, aparat penegak hukum harus menegakkan persoalan-persoalan yang berbasis dengan hoax yang terkait dengan tindak pidana ini harus ditegakkan setegak-tegaknya agar tidak merusak ke dalam struktur-struktur yang paling dalam. Namun lebih dari itu, tentu ini bukan hanya persoalan hoax, banyak persoalan-persoalan yang juga harus segera
telusuri atau diungkap kembali agar kedepannya tidak terulang kejadian-kejadian serupa sehingga tidak mudah institusi tersulut oleh hoax, tidak mudah institusi tersulut oleh berita-berita yang Ya. belum dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, Prof. Edi, kalau untuk kasus yang di Ciracas ini di Jakarta Timur ini, menurut Anda sudah pas apa yang kemudian dilakukan oleh Kasat dalam hal ini? Ada hukum pidana, kita mendengar, dan juga ada pemecatan. Sementara hukum militernya juga mungkin nanti akan dipertimbangkan juga sampai ke ada ganti rugi yang sekarang juga sudah dilakukan. Hal-hal semacam ini Anda melihatnya seperti apa? Karena sekali lagi ini penting seperti Mas Didi katakan, saya setuju bahwa mudah-mudahan ini kemudian menjadi pembelajaran bagi oknum keamanan, baik TNI, juga Polri, memang harus hati-hati mengelola informasi seperti ini. Prof. Edi. Ya, jadi nanti Mas Bayu, kepada mereka yang terlibat dalam aksi penyerangan itu tidak akan dikenakan kitab undang-undang hukum pidana, tetapi dikenakan kitab undang-undang hukum pidana militer. Kitab undang-undang hukum pidana militer ini satu, sanksinya amat sangat berat. Dan yang kedua memang ada hukuman tambahan yang dikatakan oleh Kasat adalah berupa pemecatan. Yeah. Dan yang ketiga, mereka ini akan diadili di pengadilan militer. Jadi meskipun nanti ya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong, saya kira mereka akan mendapatkan hukuman maksimal. Mengapa? Karena memang kabar bohong yang dimaksudkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu hukumannya memang berat apabila telah menimbulkan kerusuhan. Dan kita lihat pada faktanya betul-betul menjadi kerusuhan ketika melakukan penyerangan ke Polsek Ciracas. Jadi selain memenuhi unsur delik, hal tambahan yang memberatkan lain, mereka adalah militer aktif. Karena itu memang tidak hanya kitab undang-undang hukum pidana militer, tetapi Kepala Staf Angkatan Darat juga menerapkan disiplin militer berupa pemecatan. Dan ganti rugi itu adalah suatu kondisi sine qua non ya, dalam pengertian bahwa memang tentunya ada korban dari penyerangan itu dan kerugian yang ditimbulkan itu harus dimintakan ganti rugi bagi siapa yang menimbulkan kerugian tersebut. Demikian Mas Bayu. Ya, dalam kasus yang sekarang ini kan ada banyak orang yang terlibat. Nah, inilah yang sekarang dilakukan untuk kemudian memilah. Nanti ini akan sesuai dengan kapasitas atau perannya, ini yang akan kemudian juga bisa hukumannya bergantung dengan peran-peran tersebut. Jadi kan ada yang hanya ikut dan lain-lain. Kira-kira begitu, Prof. Edi? Jadi begini. Jadi kalau kita melihat, ini kan asal-muasalnya adalah penyebaran kabar bohong. Ya. Ini itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14. Tetapi ketika mereka melakukan penyerangan, ini juga masuk di dalam rumusan delik Pasal 170. Oh. Mengenai itu secara bersama-sama menggunakan tenaga bersama ya. Jadi kan mereka bareng-bareng di situ. Jadi biasanya penuntut umum atau dalam hal ini auditor militer yang akan melakukan tuntutan terhadap para prajurit itu sudah paham betul bahwa mereka secara bersama-sama dengan menggunakan tenaga bersama menciptakan suatu kerusuhan. Itu memang diatur juga di dalam kitab undang-undang hukum pidana militer. Dan ini adalah hal-hal yang memberatkan pidana, Mas Bayu. Ya, dimengerti. Itulah yang mungkin sekarang sedang terjadi dan kita sedang menunggu hasil-hasilnya. Mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan disampaikan kepada publik. Prof, sedikit lagi berkaitan dengan hukum ini kan pidananya sudah banyak disosialisasikan bahwa hoax ini berbahaya. Kalau kita, Bayu Sutiono mengeluarkan hoax, saya kena pidana. Kalau ada orang yang kemudian di era media sosial seperti ini ikut menyebarkan hoax yang saya buat, itu juga terkena pidana. Nah, hal-hal ini kan semacam ini kan sebetulnya untuk pemahaman kepada masyarakat adalah hati-hati dengan informasi yang kita terima, jangan langsung disebarkan. Tapi ini masih saja terus terjadi. Apa yang menurut Prof. Edi bisa membuat kita lebih bijak, minimal saja begitu, untuk orang di kepalanya mengerti ini hoax atau bukan ya. Jadi hati-hati memainkan jari-jarinya di media sosial, terutama di smartphone-nya, Prof. Edi. Ya,
Yang pertama saya mau mengatakan bahwa memang yang amat sangat penting sangat penting bagi kita dalam menggunakan media sosial adalah beretika. Dan yang kedua, and recheck. Mengapa demikian? Karena dengan era keterbukaan seperti ini, di mana kita sangat mudah mendapatkan segala sesuatu informasi dan belum tentu informasi yang kita terima itu adalah valid, maka harus bukan check and recheck. Sebetulnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu sudah cukup memadai untuk menjerat. Oleh karena itu saya kira memang penegakan hukum yang tegas terhadap mereka penyebar hoax atau penyebar kebencian atau penyebar kebohongan itu betul-betul harus ditegaskan sehingga bisa menjadi efek jerah. Artinya memberi pelajaran bagi orang lain untuk berhati-hati menggunakan media sosial, untuk tidak menyebarkan kebencian, untuk tidak menyebarkan kebohongan, untuk tidak menyebarkan permusuhan, dan lain sebagainya, karena ada konsekuensi hukum yang tegas. Oke, baik Prof. Edi. Mas Imam, yang disampaikan Prof. Edi ini kan memang sudah banyak terjadi kasus-kasus di dalam pilkada, pilpres, itu dan juga di beberapa kasus yang membuat kerusuhan massal, itu kan pelakunya juga sudah dihukum begitu dan dipublikasi oleh pihak kepolisian yang menanganinya. Tapi seperti tidak ada berhenti juga. Menurut Mas Imam sendiri apa yang kemudian bisa kita lakukan sebetulnya? Anda pasti mengamati ini sudah cukup lama juga, Mas Imam. Ya, pertama saya ingin mengapresiasi tadi ya kepada Kasat ya, Jenderal Andika itu luar biasa. Jadi itu memang ketegasan seperti itu sangat dibutuhkan ya. Namun kita perlu menukik lebih dalam, menganalisa tentang sebab-sebab yang sifatnya lebih struktural. Nah, sebagai konsekuensi konsep pertahanan teritorial ya, di mana militer dengan polisi itu berada dalam satu playing field ya, itu memang menjadi bisa rentan. Ya, pertanyaan kita kan menjadi kenapa kok orang yang militer, oknum militer yang mengalami kecelakaan tunggal tadi kok bisa menyebar hoax seperti itu? Tentu kan itu harus ditelusuri sebab-sebab motifnya motifnya karena ini kan fenomena gunung es ya kan, ada apa di balik itu. Nah ini persaingan ya dalam tanda kutip di dalam satu arena ya, itu harus ditransformasikan ke dalam bentuk kerjasama. Nah, kerjasama seperti apa kalau konsep pertahanan teritorial yang menjadikan militer dengan polisi itu berada di dalam satu arena itu menjadi sangat penting. Nah, hal-hal struktural apa lagi misalnya? Apakah kesejahteraan juga ikut menjadi bagian, ya kan? Sehingga jangan sampai masalah itu ada jealousy misalnya. Nah, jadi perlu ada analisis yang lebih mendalam dan mungkin untuk sementara ini yang harus dikedepankan adalah yang sebetulnya sudah dilakukan ya, militer dengan polisi itu kan ada sebuah koordinasi kerja dan banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan. Tetapi baik militer maupun polisi itu kan dirotasi. Jadi lokasi koremnya, kodimnya, koramilnya itu sama ya, tetapi orangnya bisa berbeda. Demikian juga Polres, Polsek gitu kan sama kantornya, tetapi orangnya berbeda. Nah ini bagaimana supaya yang menjabat ya di lembaga-lembaga ini secara rutin harus melakukan koordinasi. Ini konsekuensi dari konsep pertahanan teritorial ya, yang mendampingkan antara militer dengan kepolisian gitu. Jadi harus diatasi di situ. Kalau tidak mau lebih radikal lagi ya. Betul. Karena ini para penegak hukum di negeri kita. Kita akan sampai lagi ke sana bagaimana hubungan TNI dengan Polri ini untuk lebih kuat lagi. Bahkan nanti hoax pun tidak mampu menembus ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita akan dengarkan itu. Prof. Edi, saya minta waktunya sedikit lagi usai jeda untuk memberikan mungkin himbauan nanti kepada masyarakat untuk tetap bersama kami sebentar. Kami segera kembali usai jeda.